nama saya Rizky. Perkenalkan nama saya Kesi. Perkenalkan nama saya Hasbi. Perkenalkan nama saya Maulana. Dari SBM Korpi 3. Gabriel Bian Silalahi. Azriel Parmasidi. Rizky Satria Sati. Hani Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik, di sini teteh-teteh mau menceritakan suatu cerita. Nanti kalian bisa mendengarkannya dan nanti ada beberapa pertanyaan mungkin yang akan diajukan. Kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut dari cerita yang sudah teteh-teteh ceritakan. Paham? Judulnya itu Lala dan kenangan di balik lemari. Saat ini, Rara sudah tumbuh menjadi gadis yang lebih dewasa. Namun, memori tentang masa lalunya masih tersimpan dalam ingatannya. Semua itu bermula ketika Rara berusia 8 tahun. Saat itu, ia adalah anak yang sering menghabiskan waktu sendirian di rumah. Karena ayah dan ibunya sibuk bekerja, Rara memiliki teman istimewa bernama Lala, yaitu bonekanya. Sebuah boneka kecil yang selalu setia mendengarkan setiap ceritanya. Suatu hari, ketika Rara pulang sekolah, matanya sembab habis menangis. Ia baru saja diejek sama teman-temannya karena hanya dia anak yang tidak diantar ke sekolah oleh mamanya, sedangkan anak-anak lain itu diantar oleh mamanya. Dengan perasaan hancur, Rara memeluk Lala erat-erat dan menangis. "Lala, kenapa hanya aku yang berbeda?" kata Rara. Namun, kali ini ada yang berbeda. Rara terdiam sambil menatap mata kancing boneka itu. Ia menyadari bahwa Lala tidak bisa membalas pelukannya, tidak bisa menghapus air matanya, dan tidak bisa menjawab pertanyaannya. Boneka itu terasa kaku dan diam. Di saat itulah Rara merasakan kesepian yang luar biasa karena sadar bahwa Lala hanyalah benda mati. Sejak saat itu, Rara berhenti berbicara pada Lala. Ia menyimpan boneka itu jauh di dalam lemari dan mencoba menjalani hari-harinya sendiri. Walaupun awalnya terasa berat dan sepi, Rara mulai belajar untuk lebih kuat. Ia mulai memahami bahwa mamanya bekerja keras untuknya dan ia belajar untuk berani menghadapi perasaan sedihnya tanpa harus bergantung pada sebuah boneka. Nah, bertahun-tahun kemudian, saat Rara kembali menemukan Lala di sudut lemari, ia tidak lagi merasa sedih, namun ia tersenyum dan memeluk boneka usang itu dengan lembut. Pesan dari cerita ini adalah Rara sadar bahwa meskipun Lala tidak hidup, boneka itu telah menjadi sahabat yang sangat berarti di masa kecilnya. Lala telah membantunya melewati masa-masa sulit hingga ia tumbuh menjadi anak yang mandiri dan pemberani. Kenangan indah tidak akan pernah hilang. Rara akan selalu menjadi bagian dari kekuatan kita untuk tumbuh. Menurut kamu cerita yang tadi sudah teteh ceritakan itu bagaimana? Jujur aja. Bagus. Serius? Bagus aja. Soalnya apa? Sedih. Sedih juga. Sedihnya karena apa? Sedih karena Rara tidak mempunyai teman. Sama kayak ini. Sama aku juga sedih. Sama ini kan tadi teh kamu teh bagus ya? Bagus dari segi apa? Dari cerita sama ya kayak ceritanya aja. Ceritanya aja menarik gitu. Ini kan
ceritanya tentang Rara yang sendirian ya, tidak punya teman, dan orang tuanya tuh jarang ada di rumah. Menurut kalian, kalau kalian ada di posisi Rara, itu bagaimana? Pasti sedih. Sedih karena tidak mempunyai teman dan ditinggal-tinggal orang tua. Kesepian sama sedih. Sedih. Sama sedih. Kalian punya harapan apa sih buat Rara? Buat Rara, Kalau kalian jadi Rara kedepannya bergaul biar punya teman. Bergaul dan sama aja. Gimana menurut kalian ceritanya? Bagus. Seru. Menarik. Kenapa bisa punya bisa bagus, unik gitu kan? Kenapa alasannya? Karena rajin belajar. Karena Rara berteman dengan boneka. Karena Lala karena Lala Bebas aja lah. Menurut kalian Coba ini dulu. karena Lala bisa berusaha sendiri tanpa Lala.